kesesuaian dengan SMP-nya. Kita coba kikis supaya hal itu tidak terjadi. Gitu. Hasil survei kami itu, tetapi webnya kita menggunakan web Distrik Jabar. Untuk penggunaan handphone, kita di tahap kedua itu bisa menggunakan aplikasi Sapa Warga, seperti hanya kalau belanja di e-commerce. Ini Pak, tadi salah satu keuntungan dari zonasi, Bapak bilang kan sekolah lalu siswa itu berada di sekitar sekolah ya? Iya. Nah, ada fenomena yang sedikit negatif Pak. Misalnya kalau kita berkunjung ke Dukcapil, itu ada perpindahan kakak segala macam, lalu si peraturan gubernur ataupun peraturan wali kota itu di situ dimasukkan bahwa harus sudah berada di satu tempat setahun Pak ya? Iya. Sekarang masih setahun Pak ya? Masih setahun dengan ditambahkan. Dengan ditambahkan ya? Ya, ditambahkan sekarang dengan satuan pendidikan SMP atau MTS-nya pun itu di wilayah tersebut gitu. Oke. Jadi tidak bisa misalnya berpindah 1 tahun, Iya. tetapi sekolahnya masih di jauh di mana misalnya begitu. Misalnya seorang siswa di luar Jawa Barat, Bandung nih, di luar Jawa Barat, ya. atau kasusnya kita di kota Bandung nih, ada siswa dari Sukabumi misalnya Pak. Iya. Setahun, tahun kedua pengen pindah ke Bandung. Saya belum menangkap pertanyaannya, tapi maksud saya begini, kalau yang sekarang untuk bisa masuk ke SMA atau SMK Iya. itu, tadi kan 1 tahun. Oke. Ya, dari Dalam data kakaknya. kakaknya. Oke. Nah, 1 tahun sekarang itu ditambahkan juga dengan kesesuaian dengan SMP-nya. Oke. Jadi tidak kakaknya pindah, tetapi SMP-nya masih di daerah yang tidak sesuai dengan kakak. Oke. Ini menarik. Ini data pindah, KTP kakaknya, tentunya SMP-nya di luar zonasi itu. Itu Ya. tidak bisa. Ya. Oh, luar biasa. Semakin cerdas nih Pak. Karena sebelumnya enggak Pak ya? Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak ya. Oke, ini jawabannya luar biasa. Saya pemirsa Pentas TV sedikit kebingungan nih bertanya kepada beliau karena jawabannya out of the box dan masuk akal. Biasanya kalau teman-teman di lapangan itu, oke, negatifnya apa dari ibu-ibu gitu kan? Kebanyakan ibu-ibu, wah pokoknya asal anak saya masuk, ya saya bayar berapapun Pak. Tapi fenomena itu terjadi. Dan tantangannya ternyata ada solusi-solusi yang tidak seperti itu Pak ya? Iya, betul. Kami jadi gini kan ya, isu-isu tentang pendidikan yang tadi sampaikan, kita coba reduksi lah, kita coba kikis supaya hal itu tidak terjadi. Gitu. Betul. Jadi tadi misalnya bagaimana dengan perpindahan yang tadi kita coba lakukan dengan begini. Kemudian misalnya penetapan zonasi, penetapan zonasi saja dulu kita masih menggunakan dua device gitu ya, dua jendela, jendela 1, jendela 2, yang satu buka pendaftaran, yang satu untuk Gmap-nya gitu ya. Nah sekarang kita tidak lagi begitu, kita langsung gabungkan, jadi satu device itu sudah langsung di situ kita bisa daftar, bisa langsung menentukan titik zonasi. Kemudian dulu misalnya kita masih menggunakan web ya, kita menggunakan web untuk pendaftaran. Sekarang dengan asumsi dari kami melihat hasil survei kami itu 80% itu menggunakan handphone. Oke. Karena menggunakan handphone, sehingga kami berpikir ini sudah harus mulai dalam bentuk aplikasi handphone ya? Iya, di dalam web gitu, aplikasi handphone. Bisa diakses lewat Play Store Pak ya? Sekarang udah mulai? Sekarang sudah mulai. Jadi sekarang tahun ini yang pertama kita masih bisa menggunakan web, tetapi webnya kita menggunakan web Distrik Jabar, tidak lagi web PPDB, webnya web Distrik Jabar. Nah,
Di situ mulai dari mencari informasi, pendaftaran, sampai ke pengaduan misalnya gitu, itu di satu titik itu saja, gitu, nggak kemana-mana. Nah kemudian untuk penggunaan handphone, kita di tahap kedua yang zonasi yang itu, sekarang kita kerjasama dengan aplikasi Sapa Warga dengan Diskominfo Jabar. Nah di situ orang tua di tahap kedua nanti itu bisa menggunakan aplikasi Sapa Warga, tapi juga bisa menggunakan web Distrik Jabar. Silakan mana yang nyaman digunakan. Jadi manapun yang dipilih, pada prinsipnya itu pendaftarannya sama ke kami. Oke, jadi semakin banyak tools yang memudahkan orang tua. Betul. Termasuk kita sekarang buatkan notifikasi. Jadi kalau misalnya masih ada kekurangan data ataupun itu, kami berikan notifikasi ke handphone yang didaftarkan, gitu, bahwa ini kurang apa. Betul. Nah kemudian sekarang juga bisa tracking. Jadi seperti hanya kalau belanja di e-commerce, kan kalau kita belanja tahu posisi barang di mana dan lain sebagainya kan. Nah sekarang juga sama. Jadi kita bisa sekarang apakah sudah diverifikasi atau belum. Misalnya orang tua nih ya, anak saya ini sudah diverifikasi atau belum sih nilainya gitu ya oleh pihak sekolah. Itu bisa dilihat, bisa ke tracking gitu. Kalau misalnya belum diverifikasi, bisa menghubungi sekolah, bisa menghubungi webnya. Kenapa ini misalnya belum diverifikasi? Nah, kemudian kalaupun misalnya sudah diverifikasi, ternyata dianggap ada nilai yang tidak sesuai, misalnya. Nah, itu pun kita memberikan waktu sanggah verifikasi. Jadi orang tua silakan dikomunikasikan dengan sekolah tujuan maksud saya. Mana yang tidak sesuainya, gitu. Nah di situ ada masa sanggah verifikasi. Oke, semua yang dilakukan oleh teman-teman distrik ini ada ini nggak ada korelasinya dengan link and match antara dunia pendidikan dengan nanti kebutuhan industri, lalu industri 4.0 sekarang yang ingin dikembangkan menjadi 5.0 gitu kan, sehingga semua orang harus melek teknologi, Pak. Itu dirilik nggak sama teman-teman dinas pendidikan? Begini kan, pertama saya di sini baru 3 bulan. Ya sekarang. Nah dari 3 bulan ini saya coba pelajari. Nah sekarang sedang kita coba petakan Jawa Barat ini SMK itu ada di mana saja, jurusannya apa saja, berapa jumlah rata-rata lulusan per tahun. Kami ingin menyandingkan dengan yang dunia kerja. Dunia kerja perlukan, industri yang perlukan, dunia usaha diperlukan dan lain sebagainya. Termasuk dengan rencana pembangunan Jawa Barat. Misalnya, Jawa Barat merencanakan dengan kawasan urbana. Berarti di sana harus ada apa saja, SMK apa saja yang memungkinkan untuk suatu saat nanti mensuplai berbagai hal di sana. Contoh yang lain misalnya, Jawa Barat bagian selatan itu kan pengembangan wisata, wisata selatan. Nah berarti SMK apa yang harus ada di wilayah selatan ini yang bisa menunjang ke rencana pembangunan Jawa Barat. Nah sedang kita coba petakan itu, kami ingin menjawab bahwa lulusan-lulusan SMK dalam tanda kutip bukan penyambung pengangguran, penyumbang pengangguran terbesar, gitu. Nah, tapi kan harus bicaranya berdasarkan data. Betul. Nah, jadi kami coba buatkan analisa-analisa tersebut. Jadi kita ingin tahu sebetulnya seperti apa sih, gitu. Termasuk juga masih ada misalnya beberapa kecamatan yang memang belum ada sekolah negerinya, baik itu SMA, SMK, gitu ya. Nah kami juga kita kaji mana yang menjadi prioritas, karena bisa jadi memang blanknya, maksudnya di kecamatan tersebut tidak ada negeri, tapi sebetulnya memang nggak perlu juga, gitu. Bisa jadi demikian, karena misalnya swasta sudah banyak, bagus-bagus dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian juga bisa jadi memang
lulusan di wilayah tersebut juga ya sudah cukup dengan yang sekolah yang ada di situ misalnya gitu. Nah, jadi kita buatkan kajian demikian sehingga kami nanti tahu di daerah mana harus dibangun sekolah gitu. Karena memang itu dibutuhkan. Betul. Gitu. Bukan tentang yang penting ada sekolah, bukan. Yeah. Tetapi memang di daerah tersebut memang dibutuhkan harus ada sekolah.